still happening here as we wait for that press conference. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Well, lu udah bisa lihat di intro tadi ya, jadi lu udah tahu pembahasan utama dalam konten ini itu apa. Intro gue gak bakal panjang-panjang, matter of fact, let's just get into it. And it's really scary bahwa kejadian penembakannya ini tuh di Uvalde, Texas. Gua itu deket banget tinggalnya di sana. And matter of fact, gue punya keluarga di Uvalde, but thank God keluarga gue gak apa-apa sekarang, so they're safe and sound, tapi mereka tetap takut lah. Kita mulai aja. Salvador Ramos. Gue langsung aja ya nih, si Salvador Ramos nih siapa? Dia ini merupakan seorang remaja yang tinggal di Uvalde, Texas, dan si Uvalde ini memang areanya deket banget sama San Antonio, di mana itu kota, ya banyak lah turis datang ke sana kalau mau ke Texas selain di Houston. Pokoknya itu jaraknya cuma kayak 135 kilometeran lah ya. Now, memang di Uvalde itu mayoritas yang tinggal di sana adalah orang-orang Hispanic. So if you go there, memang orang Hispanic itu lebih banyak daripada orang kayak Caucasian, orang putihnya. Kita balik lagi ke Salvador Ramos. Salvador, matter of fact, dia ini baru aja ulang tahun pada tanggal 16 Mei kemarin, hari Senin. Dan pas lagi dia ulang tahun, dia ini diajakin makan bareng sama omanya di restoran Applebee's untuk ngerayain ulang tahun lah ya. He just turned 18, dia umurnya baru berubah 18 tahun, kemarin Senin. Dan pada tanggal 17 Mei, besok harinya banget setelah dia ulang tahun, dia ini mulai keliling-keliling ke toko persenjataan. Dari tanggal 17 sampai tanggal 20, dia mondar-mandir mencari senjata, dan akhirnya si Ramos ini membeli 2 semi-automatic rifles AR-15 styles, which I don't know about guns, okay? Intinya itu adalah dia beli senapan serbu secara legal, karena dia umurnya udah 18 tahun. Lo bingung kan, kok 18 tahun udah bisa beli senapan serbu? Senapan serbu. Ya bener, memang ya di Texas itu udah ada hukuman persenjataan dimana kalau lo umurnya 18 tahun, lo bisa membeli secara legal senjata rifle ini. Yes, tetapi kalau lo mau beli kayak pistol atau handgun, lo gak bisa, minimal mesti 21 tahun. Dan mesti ada license-nya. Begitupun juga si Salvador nih umur 18 tahun punya license juga membeli rifle itu. Also tunggu bentar, ada fakta yang mengkagetkan juga tentang hukum persenjataan di Texas. Pada tahun 2015 kemarin, gubernur yang namanya Greg Abbott, dia ini menandatangani undang-undang tentang persenjataan bahwa setiap orang Texans yang mempunyai lisensi dalam beli senjata atau punya senjata, dia ini diberikan hak untuk membawa senjata tersebut kemana-mana, asalkan itu senjata ada di hip pocket atau kayak sarung di paha gitu. Tapi ada larangannya juga, di mana lo nggak bisa bawa senjata itu kalau ke sekolah, ke perpustakaan public library, that's what it is, ke airport, dan ke ruang sidang atau the court. That's Texas, y'all. Oke, balik lagi. Setelah si Salvador membeli senjata itu, ya udahlah, dia nih pamer. Gila, gue punya senjata baru, rifle baru. Pamernya ini bukan kayak ke temen-temen nunjukin, enggak. Dia foto, taruhlah di Instagram. Mulai dia taruh di feed, dan dia juga post story riflesnya ini. Namun, di storynya si Salvador ini, dia nge-tag Instagram seseorang. Yang dimana itu dia nggak kenal sama sekali, maksudnya dia nggak pernah tatap muka, tiba-tiba dia nge-tag Instagram orang random aja gitu loh. Dimana yang punya Instagram ini adalah seorang perempuan. Nah, they didn't know each other, begitupun juga si cewek nggak tahu Salvador Ramos siapa gitu lah. Tetapi allegedly, menurut beberapa artikel, ternyata si cewek dan yang si Salvador ini ketemu lewat aplikasi Yubo. Hold on, aplikasi Yubo tuh apa? Intinya itu kayak aplikasi untuk ketemu teman baru. I won't say dating app. Kayaknya itu bukan dating app. But anyways, pokoknya ketemu di aplikasi Yubo. Akhirnya Salvador ini mencari Instagram ceweknya. Nah, gue kasih lihat nih percakapannya mereka di DM, direct messages Instagram. Nah, akun Instagramnya Ramos itu adalah @sal8door_. Dan yang ceweknya ini adalah @nupues. Gue mesti baca, takutnya gue salah nama Instagramnya. Right, kalian bisa lihat di chatnya sini. Si Salvador bilang, lu akan repost foto senjata gue.
Si ceweknya langsung jawab gini, apa hubungannya senjata lu sama gue? Dan si Salvador bilang, gue cuma pengen nge-tag lu. Nah kan aneh banget kan, gue gak kenal lu tiba-tiba nge-tag gue. Akhirnya pada pukul 5.43 pagi hari Selasa kemarin tanggal 22 Salvador ngirim DM lagi nih, dimana dia bilang, gue akan melakukannya. Cewek itu jawab, melakukan apa? Lalu si Salvador nge-DM lagi, aku akan memberitahumu sebelum jam 11. Dan ada emoji kayak begitu. It's really weird. Dan si Salvador bilang kalau dia akan nge-DM lagi dalam 1 jam dan mendesak si cewek ini untuk ngenanggepin dia nanti ya. What the hell, man? Dan dia nambahin gini nih, si Salvador, gue punya sedikit rahasia yang ingin gue katakan ke lu. Dan bersyukurlah gue nge-tag lu. Terus si ceweknya bilang begini, enggak, lu mah nakutin gue. Iyalah nakutin aja, I didn't know you. Dan dia bilang, gue aja gak kenal lu dan lu nge-tag gue di foto senjata-senjata. Nah, pesan terakhirnya. Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 kemarin, pada jam 9:16, nih gue detail banget nih, biar gue gak miss. Dia bilang, gue akan keluar. Itu DM terakhirnya dari Salvador ke si cewek ini. Kejadiannya sekarang dimulai ya. It was Tuesday, hari Selasa kemarin, tanggal 24 Mei 2022. Pada pagi harinya, ada tetangga rumahnya Salvador yang namanya adalah Gilbert Gallegos. Dia ini udah kayak kakek, umur 82 tahun. Pada pagi hari itu, he just minding his own business. Dia lagi di taman depan, dan tiba-tiba dia mendengar suara tembakan. Dan suara tembakannya itu dari rumahnya si Salvador. Gak lama kemudian si Gilbert menelpon opanya Salvador, yaitu adalah Rolando Ramos. Si tetangganya ngasih tahu bahwa si Salvador baru aja keluar dari rumah membawa senjata, dan sebelum dia keluar si tetangganya yang dengar ada tembakan. Dan memang telah diketahui si Salvador telah menembak neneknya. Dia nembak neneknya di keningnya. Gila ya, itu neneknya sendiri. Oh my gosh. Dan lu mau tahu gak sih, when I find out the reason, ketika gue tahu alasannya kenapa mereka berantem, kok sampai si neneknya ditembak di keningnya, gara-gara apa coba? Neneknya tuh cuma negor Salvador kayak, anjing lu gimana, kok kamu gak sekolah-sekolah sih? Kok kamu gak kayak absen mulu? Kenapa kamu gak sekolah-sekolah? Cuma negor kayak gitu doang. Tembak. Neneknya ditembak dong di kening. Oh my god, gila banget gak sih ini anak? Setelah si Salvador menembak neneknya, dia masih sempetnya dong ngebuka Facebook. Bukan Instagram, tetapi Facebook. Dan kali ini, dia ini mengirim sebuah pesan ke seorang wanita dari Jerman. Nah, ini bentar nih ya. I don't know what's fake, karena ada yang bilang kalau si cewek dari Los Angeles, tapi juga banyak yang bilang enggak, dia itu cewek dari Jerman yang nggak tahu si Salvador sama sekali. Ini ya kasusnya sama kayak si yang tadi tuh app Nuepes yang di Instagram. Tapi ini di Facebook, ceweknya udah beda lagi. Dan dia, si Salvador tiba-tiba ngirim nih ke cewek ini lewat Facebook dan ngomong, gua mau keluar dan melakukannya. Pada kejadian itu, Salvador langsung cabut dari rumah dan Rolando, si opanya, gak lama kemudian setelah mendapat kabar tuh dari tetangganya, datanglah ke rumah. Ketika dia nyampe, si Salvador udah gak ada di rumah dan mobil mereka juga gak ada di garasi, gak ada di halaman. Mobilnya hilang. Intinya ternyata si Salvador ini nyetir pakai mobil keluarga itu. Hold on, Rolando, neneknya, ibunya, pokoknya semua dalam keluarga itu mereka tahu kalau si Salvador tuh gak bisa nyetir dan gak punya SIM. But he did it anyway. Dia bawa mobilnya kabur. He can't drive and he still drove. And yes, apparently dia bawa mobil itu dan Salvador nyampe ke sekolah dasar Rob di Uvalde, Texas. Memang sekolah dasar Rob ini jaraknya deket banget sama rumahnya si Salvador ini ya. Tapi kan at the same time opanya itu nggak tahu kalau dia kemana. Ya udahlah, dia berhasil nyampe ke SD tersebut, tetapi ya dia nabrakin truknya dong. Yang jelas, Lieutenant Chris Olivares, tunggu bentar, ini memang orang tiba-tiba berbeda ya. Lieutenant Chris Olivares ini merupakan salah satu key person, orang yang penting dalam kasus ini karena dia tahu chronological order dan kasusnya yang lebih detail lah ya. So that's why he is. Oke, balik lagi. Si Lieutenant Chris Olivares bilang bahwa ya memang kepolisian di Uvalde itu mendapat kabar, report dari beberapa lokal yang tinggal di daerahnya si rumahnya Salvador ini. Mereka mendengar ada tembakan yang berasal dari rumahnya si Salvador. Tetapi at the same time, para polisi itu nggak ngejar
Salvador sama sekali. Jadi intinya si Salvador itu nggak dikejar siapa-siapa pas lagi nabrakin mobilnya itu. Tapi ini ada yang aneh ya, karena ini ada 2 berita nih dalam yang tentang dia kenapa nabrakin truknya itu. Satu, karena memang dia udah dikejar sama polisi tuh yang pas lagi dia nembak neneknya dan dia nabrakin truknya. But at the same time, some article say dia memang karena dia nabrakin mobilnya itu karena nggak bisa yang namanya bawa mobil, tapi he successfully nyampe ke sekolah itu. I don't know about this karena ini belum fix. If you know the updates tentang kayak truknya dia ini kenapa dia nabrak bla bla bla, go ahead drop it in the comment. Pada jam 11:32 setelah si Salvador nabrakin mobilnya, ada satu polisi sekolah yang menghampiri dia karena mereka pengen tahu nih ada apa, woi kok tiba-tiba ada mobil nabrakin diri gitu kan. Si polisi itu menghampiri dan lu mau tahu gak, si Salvador ini udah nekat, dia udah siap siaga gitu nembakin polisi sekolah tersebut yang padahal niatnya itu cuma mau ngecek. And it didn't end there, si polisinya juga sempet nembak si Salvador. Jadi mereka tuker-tuker tembakan. Oh my gosh. Dan lo mau tahu at the end, pada akhirnya yang menang tuh masih Salvador. Polisi sekolahnya malah went down. Dia maksudnya ketembak tapi nggak meninggal. Dan si Salvador setelah menembak si polisi sekolahnya itu yang mencoba menghampiri dia masuklah ke bagian inner sekolahnya. Bagian dalam sekolahnya, tapi bukan kayak dalam gedung sekolah, yang ngerti nggak sih? Kayak halaman bagian dalamnya. Oke? Ketika dia masuk ke bagian dalam halaman sekolahnya, Salvador udah dihampiri nih sama 2 polisi lagi. Ya iyalah, mereka ke notify lah. Maksudnya mereka mendengar kok ada tembakan kayak begitu. Didatengin dan tanpa mikir panjang Salvador udah mulai nembakin itu 2 polisi dong. Hold on. 2 polisi versus 1 remaja yang baru dapat senjata. Lo mau tahu outcome ya? Salvador berhasil dong nembak itu 2 polisi. Yes, mereka itu polisi juga sempat nembak Salvador, tapi ya Salvadornya nggak kenapa-kenapa. Oh my gosh, this is the reason why kenapa banyak masyarakat di Amerika ini marah banget sama kepolisian Texas, because they couldn't do the job. Like, how is that possible? Lu bayangin si Salvador berhasil dong nembak mereka itu. Ya mereka nggak meninggal sih, tapi cedera parah gitu loh. Jadi setelah si Salvador nembak 2 polisi itu, berarti kan dia udah 3 tuh nembak ya. 2 polisi ditembak, akhirnya dia masuklah ke gedung sekolah SD Rob ini. Ketika kejadian si Salvador menembak 2 polisi itu di bagian inner halaman sekolah, ternyata udah ada beberapa guru di dalam sekolah itu ngelihat kejadiannya, mereka saling tembak-tembakan lewat jendela kelas. Mereka langsung yang namanya lockdown pada saat itu juga. Mereka itu nggak sempat yang namanya notify bagian distrik sekolah, jadi kayak masih di sekolah aja gitu loh. Anak-anak langsung disuruh tiarap dan guru-guru udah pada siap standby di depan pintu, di belakang pintu kelas, dan ada yang di tengah kelas juga. Karena mayoritas di SD tersebut di kelasnya itu ada 2 guru. Tunggu. Berarti pas di lockdown, si penjahatnya ada di dalam? Udah masuk. Terus Udah. di lockdown? Iya, jadi gini, kan dia nembak nih. Guru-guru udah sempat lihat kan? Dia udah ninggalin itu 2 polisi, dia udah masuk, udah terlambat masuk. Nah, si guru-guru baru kayak, ayo lockdown kayak begitu. Ya berarti si orang itu udah di dalam. Udah di dalam. Mampus, terus. Nah, pas lagi kejadian itu di waktu yang bersamaan kepolisian lokal, mereka juga denger lah itu tembakan. Lu bayangin tadi tembak-tembakan sama polisi kan dar. Nggak cuma 1 tembakan. Akhirnya polisi-polisi itu pada denger dan mereka juga mendapat report telepon dari beberapa lokal yang tinggal di dekat sekolah itu. Dan ngasih tahu bahwa mereka telah melihat ada seorang remaja yang baru aja nabrakin mobilnya. Dia keluar membawa senjata rifle memakai rompi hitam. Rompi hitam, you know what that is. Pada pukul 11:43. Jadi ini selingan waktunya nggak begitu lama ya. Cuma beberapa menit setelah si Salvador nembakin 2 polisi itu. Ya sekarang Salvador udah masuk kan di dalam gedung sekolah itu. Dan dia langsung masuk ke salah satu kelas, yaitu kelas 4th grader. Isinya tuh anak 10 tahunan semua. Dan disitulah si Salvador mulai menembak orang-orang dalam kelas itu beserta gurunya. Dan anak-anaknya itu ditembak 1 persatu. Kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Nah, sebelum gue lanjut ya, bagian ini nih yang mau gue omongin nih,
masih banyak debate di mana sampai politicians turun tangan, which I don't want to say a lot in here karena oh my gosh, ini adalah tentang waktu datangnya polisi. Ini tuh paling masalah banget nih. Karena ada yang bilang kalau enggak, polisi datang kok 3 menit setelah mereka dengar tembakan. Ternyata kenyataannya mereka itu datang kurang lebih 40 menitan setelah dengar tembakan itu. Listen y'all, this is not legit karena masih banyak didebatin. We don't really know the truth. Dia itu datangnya kayak pukul sekian-sekiannya nggak tahu, intinya kurang lebih 30-40 menitan. Now, so that's that. Dan pas lagi polisi datang, mereka tuh nggak cuma kayak 1 atau 2 mobil, tetapi the whole team. Karena ini kan emang udah ada penembakan lah ya. This is a really serious problem. Dan mereka ini langsung mengevakuasi anak-anak di sekolah tersebut lewat jendela sekolah. Dan guru-gurunya juga pada ikut lah ya. And what's crazy about it, dikarenakan polisi lama banget datangnya, guru-guru ini yang harusnya masih lockdown dan nunggu kedatangan polisi untuk dievakuasi, beberapa guru di sekolah itu udah yang namanya mecahin jendela duluan dong, biar ngeevakuasi anak-anak tersebut. Dan, hold on, this is what's crazy part. Ini juga kayak masih bingung lah ya timeline-nya yang di sini nih. Ternyata sebelum itu polisi pada datang tuh yang ngeevakuasi anak-anak tersebut, udah ada yang datang duluan. Tapi bukan tim kepolisian, yaitu adalah Border Patrol Agent. Mereka udah nyampe duluan. Tapi bukan yang evakuasi, tim Border Patrol Agent ini langsung namanya ke kelas di mana Salvador ada dalam situ. Ketika mereka datang, mereka mencoba dobrak pintu itu, ternyata nggak bisa dan malah mengkagetkan Salvador yang dalam kelas itu dan ngancam, lu kalau ngapa-ngapain lagi mencoba dobrak ini pintu, gue bakal bunuh mereka. Yang dimana the border police agent mengira bahwa oh itu anak-anak masih selamat lah ya. So yeah, they didn't wanna do anything reckless again. Akhirnya, lo mau tahu nggak? Si border patrol agent ini baru bisa ngebuka pintu itu 1 jam setelah kejadian yang ada dalam kelas itu. And yes, itu artinya adalah si Salvador Ramos telah menunggu diam di dalam kelas 4th grader itu selama 1 jam. Setelah 1 jam itu, jadi si Border Patrol Agent akhirnya dia punya taktik baru di mana mereka akan membuka pintu kelasnya itu memakai kunci. Nah, kan lu bingung kan yang tadinya dobrak sekarang kunci. The thing is, pintu sekolah di sana tuh bukan kayak pintu kayu, tapi kayak pintu semi besi gitu, makanya dia susah dibuka, bener-bener masih pakai kunci. Akhirnya salah satu staff di sekolah tersebut ngasih master key ke Border Patrol Agent ini, dan si agent ini kerennya ngebuka kuncinya cepet banget. Greg, itu pintu berhasil dibuka and boom, mereka langsung tuker tembakan. Ya Salvador langsung gercep dong nembak si Border Patrol Agent itu. Tapi bedanya sama polisi yang di depan sekolah ini, si Border Patrol Agent ini masih berdiri, he was unharmed, dan dia berhasil menembak Salvador hingga ia tewas. Yes, si Border Patrol Agent ini berhasil membunuh Salvador, namun everything was too late. Semuanya sudah terlambat. Anak-anaknya udah pada meninggal, ditembak oleh Salvador. Tunggu. Berarti dia nunggu 1 jam di dalam ruangan itu, anak-anak itu udah pada mati? Udah ditembakin, jadi dia sama mayat-mayat anak-anak itu. Gila banget ya. Kalau kalian bingung kok baru 1 jam di approach atau dibunuh lah ya. Like I say tadi, karena pas lagi Border Patrol agentnya ngecoba untuk ngedobrak pintunya kan gagal ya. Udahlah gagal, terus si Salvador bilang kalau lu macam-macam gue bakal tembak anak-anak ini, padahal dia udah nembakin. So intinya mereka nggak bisa yang namanya do a big movement, maksudnya kayak pergerakan yang besar gitu, karena takut kayak ngebuat si Salvador lebih hostile. Dan untuk masa polisi, tim polisi yang di luar itu kenapa they took him so long, dimana kayak mengevakuasinya juga pelan-pelan, karena mereka juga nggak mau membuat pergerakan yang besar. Maksud pergerakan besar tuh kalau misalnya mereka terlalu agresif lah ya approaching-nya, mereka juga takut di pihak kepolisian karena mereka nggak tahu Salvador ini sendiri atau ada rekan-rekannya juga. Apakah rekannya itu nunggu di area sekolah yang lain, udah siap yang namanya nembakin anak-anak lain. Jadi mereka itu very cautious, very careful untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan anak-anak di sekolah SD Rob itu. So that's why. Balik lagi ke Lieutenant Chris Alvarez mengatakan alasannya mengapa si Salvador ini cuma milih 1 kelas, yaitu kelas 4th grader. Kok dia nargetin yang anak kelas 4 ini doang ya, anak-anak umur 10 tahun. Do we know why he targeted that 4th grade classroom? What we do know is that as he made entry into that school,
he went into the first classroom that he was able to gain access to. He made entry into that classroom. The reason is, yaitu karena kelas yang terdekat sama pintu di mana si Salvador baru masuk ke gedung sekolah itu. Bener-bener kayak pintu pertama. Namun, when you know about this case, memang victims ya, korbannya itu bukan anak umur 10 tahun doang. Bukan anak-anak kelas 4 doang. Ternyata ada yang umur 8 tahun dan 7 tahun. Kok anak 8 sama 7 tahun ada di kelas 4? Bagaimana? Jadi, some articles yang gue temuin, sebelum dia masuk ke kelas yang 4 ini, dia kan masih di lorong lah ya. Dimana di lorong itu dia ketemu sama anak umur 8 sama 7 tahun ini, lagi di luar kelas. Dan disitulah Salvador udah nembak mereka duluan, baru masuk ke kelas 4 tersebut. Dimana yang isinya ada 2 guru, dan anak-anak umur 10 tahun. Now, this one is still not confirmed. Ini masih kayak perbincangan yang banyak diomongin di articles. We don't know the truth yet. Bagaimana si Salvador manage membunuh umur 8 sama umur 7 tahun ini. So, that's that. Nah, gue mau balik lagi pada pukul 12:17, yaitu di mana sebelum para polisi dan tim datang semuanya, Distrik Sekolah Independen Uvalde mengumumkan penembakan yang terjadi di sekolah mereka ke media sosial. Lanjut lagi ke pukul 12:38, Distrik Uvalde mengumumkan bahwa adanya perkumpulan orang tua dari anak-anak SD Rob yang didirikan di Willie Dillon Civic Center di Uvalde, di mana itu kayak ya aula lah ya, orang tua mesti nunggu di sana sampai anak-anaknya itu selamat biar mereka bertemunya di sana. Now I wanna talk about Salvador Ramos telah menembak mati 21 orang. Dan 19 dari angka tersebut adalah anak-anak SD Rob, dan 2 dari itu adalah guru. Guru pertama adalah Eva Mireles. Dia ini sudah menjadi guru selama 17 tahun. Dia inilah guru yang nunggu di belakang pintu. Jadi dia ini guru yang ditembak pertama kali sama si Salvador. Dia ini punya anak perempuannya itu adalah Ellen Ruiz. Matter of fact, gue baru aja nih dapetin postingan punya anaknya, di mana postingannya itu tentang tribut untuk ibunya. Here's the postings. Guru kedua adalah Irma Garcia. Irma ini sudah mengajar di SD Rob selama 23 tahun. Pada tahun 2019 kemarin dia baru mendapatkan penghargaan dari Universitas Trinity sebagai guru terbaik di Texas dengan ranking ke-19. That's how good a teacher she was. What's really sad itu adalah ketika Border Patrol agent telah menembak si Salvador, kan mereka pada masuk ke kelasnya. Mereka menemukan jasadnya Irma Garcia yang posisinya itu lagi namengin anak-anak. Jadi badannya kayak ngejagain anak-anaknya itu loh. Korban yang selanjutnya adalah murid dalam kelas itu, yaitu adalah Emery Joe Garza. Di dalam kelas itu ada beberapa yang selamat, dan salah satunya yang selamat itu menceritakan bahwa si Emery Joe Garza ini sempat yang namanya membuka HP-nya secara diam-diam dan mau memencet telepon 911. Namun sebelum dia sempat untuk menelpon polisi, Salvador Ramos menembak Emery Joe Garza, dan Emery ini duduknya di samping sahabatnya, dan darahnya Emery ini muncrat ke sahabatnya ini. Dan anak-anak yang lainnya itu, I will show you the pictures here. Here are the kids. Gue gak tega ngeliatin, aduh masih kecil-kecil, ya ampun. I couldn't process di mana, how could someone so evil nembak anak-anak SD? Now let's talk about Salvador Ramos, like who the hell is this guy? Ini siapa nih si anjing ini? I'm gonna tell you what I know, apa yang gue tahu tentang si penembak ini, Salvador Ramos. Dia ini lahir pada tanggal 16 Mei tahun 2004. Dia ini lahir di North Dakota by the way, jadi dia bukan dari Uvalde, Texas dari kecil, but North Dakota. Alasannya dia pindah ke Uvalde, it's still unknown, masih belum diketahuin. I don't know, maybe it's not that relevant. Si Salvador Ramos ini memang sempat sekolah, ya memang dia anak SMA di Uvalde High School, tapi dia berhenti. Menurut murid-murid di sana, dia ini anaknya tuh sering stuttering dan punya lisp. Stuttering tuh kayak ngomongnya kayak gini. Jadi gue nggak mau yang namanya kalau begini yang kayak sering di repeat gitu loh, yang sering diulang-ulang. That's stuttering. Dia ini punya lisp, yaitu yang kayak orang yang nggak bisa ngomong S gitu loh.
yang kayak cadel, nah gitulah. Nah, dikarenakan dia punya lisp dan sering stuttering, ngomongnya itu nggak jelas, dia dibully lah di sekolah itu. Now because of that, akhirnya dia jadi sering absen, yang absensinya tadi kayak oh dia 2 hari nggak masuk, tiba-tiba blong nggak masuk terus sama sekali. Selama dia skip sekolah, maksudnya nggak sekolah ini, Salvador akhirnya mempunyai pekerjaan. I don't even know how bisa diterima dalam pekerjaan itu, karena yang namanya anak sekolah bisa part time job dan mereka mesti tahu kalau itu anak sekolah aktif gitu, bukan drop out gitu. Anyways, gue lanjut ya anjing. Salvador ini bekerja di restoran Wendy's. Dan menurut manajer Wendy's ini, si Salvador tuh anaknya pendiam, namun sering mendapatkan teguran nih si Salvador. Telah diketahui ternyata si Salvador ini sering yang namanya melakukan hal-hal kasar terhadap gadis-gadis yang bekerja di Wendy's. Dan sering yang namanya mengganggu salah satu juru masaknya. Bahkan mereka itu sering diancam Salvador dengan ngomong, lo tahu nggak gue siapa? Lo tahu nggak gue siapa? Lu siapa anjing? Kesel gue. Dan bahkan si Salvador ini sering yang namanya mengirim SMS yang gak pantes lah sama rekan-rekan ceweknya ini di Wendy's. And I don't even know how dia bisa tetap bekerja di situ gitu loh. Padahal udah sering kena teguran. Namun dia ini berhentilah kerja di Wendy's, baru diomongin ya kenapa dia gak berhenti-berhenti. Anyways, dia berhentilah kerja di Wendy's dan itu kejadiannya adalah sebulan sebelum penembakan di SD Rob ini. Now, I'm not done yet. Temannya dia, bukan temannya, jatuhnya ini kayak classmate, teman sekelasnya yang cuma kenal aja tapi bukan teman, yaitu adalah Nadia Rice. Dia ini mengatakan ke Washington Post bahwa dia telah melihat salah satu story Instagramnya si Salvador, bahwa Salvador ini lagi ngerekam dia lagi teriak-teriak sama ibunya, bahkan sampai ngatain ibunya bitch. Dan cerita di belakangnya itu adalah karena si ibunya mencoba untuk ngusir Salvador. And by the way, alasan mereka itu bertengkar sampai si Salvador diusir dan ngatain ibunya bitch itu, lo mau tahu karena apa? Karena ibunya matiin wifi-nya ketika Salvador lagi main Call of Duty sama temennya. Let me tell you something, you know what's scary and how powerful a mother's love is? Ibunya setelah kejadian ini akhirnya datangin dong sama polisi. They interrogate her too. Maksudnya mereka pengen tahu like who the hell is Salvador Ramos, ya mereka mencari ke ibunya. Dan lo mau tahu nggak? Ibunya bilang apa nih? Anak saya ini bukan anak penjahat. Salvador itu bukan anak yang violence. Man, your son just gunned down 19 kids and 2 teachers. Ibu yang paling bener itu cuma di video yang ini. Anyways, kalau lu mau nonton aja lah. With all that being said, si Salvador ini walaupun kelakuannya jelek banget, dia masih punya teman. Bukan si Nadia Rice. Nadia Rice kan cuma kayak kenalan dalam kelas. Tapi ini Salvador punya satu teman yang bener-bener main bareng gitu. Yaitu adalah Santos Valdez Jr. Umurnya juga udah 18 tahun. Dimana akhirnya setelah kejadian ini, dia ceritakan semua ke Washington Post juga. Ya memang mereka ini deket, sering main Call of Duty bareng, main bola basket bareng. Namun everything changed. Memang si Santos ini udah berapa kali ngegapin Salvador bahwa dia tuh rada aneh dan kondisinya memburuk. Pada suatu hari si Salvador ini menghampiri si temannya ini kan, si Santos Valdez. Nah Santos nih kaget gara-gara kok mukanya Salvador ada cakaran banget dalam gitu kan. Dan Salvador bilang enggak nih dicakar kucing gitu. Terus nggak lama kemudian Salvador ngakuin, enggak deh, gue baru nyayat muka gue. Aku even imagine nyayat di muka tuh kayak, I never thought about it. Like, why face? Anyways, terus ditanyain kan sama si, what's his name again? Santos Valdez. Lu ngapain kayak begitu gitu loh. Dan I'm stuttering right now cause I'm super devastated and angry. Salvador bilang, ya buat senang-senang aja, it's fun. Intinya dari what he did, yang telah dia lakukan menurut manajer Wendy's, orang-orang yang bekerja di Wendy's, bahkan temennya sendiri udah notice kayak begitu, temen kelasnya tahu tentang story-nya. Intinya, he was troubled, dia bermasalah lah. I don't know what happened in that family issues, karena emang gak dijelasin banget sampai sekarang. Again, ini masih berita baru. Intinya kita tahu he's troubled, dia ini bermasalah. But with all that being said, kepolisian juga mengkonfirmasi bahwa Salvador ini gak ada catatan kriminal sama sekali. Gak ada criminal record kayak nyolong atau ketahuan, doing something drugs atau apa-apa. Gak ada criminal recordnya. Bahkan gak ada yang namanya record kayak mental issues. Yang nggak ada recordnya memang karena nggak pernah dicek-cek kali ke dokter, nggak ada yang pernah ngebawa dia ke psikiater atau ke psikologi, I don't know, okay? But they didn't have the record. Jadi intinya
polisi awal-awal sebelum mengetahui tentang backgroundnya ini, mereka bilang, nih anak gak ada apa-apa ya. Padahal ternyata pas di interview sini sana sini situ, look what happened, that's him. Lo mau tau gak sih, penembakan di sekolah dasar Rob ini merupakan kasus penembakan yang mematikan ketiga di Texas. Kalau gue mau ngomongin my opinion, pendapat gue tentang hukum tentang persenjataan di Texas or in America overall, I don't think I'm in the position to able to say what I wanna say. It's crazy how, lu mau tau gak sih, baru minggu lalu ada penembakan di supermarket ya, bukan di Texas ya. You know what, I'm not even gonna say something about the politics, this and that. That is not my field of work. I'm just a YouTuber. I guess this is it. Thank you so much for watching me. I will see you di hari Minggu. And rest in peace to the kids in the Rob Elementary School and the brave teachers. Please be safe, Texas people. I love you guys. Thank you.